Halo, oke, perkenalkan nama aku Pombima Listian. Aku dari kelas Analitik dan Data Science batch 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, project machine learning yang berjudul Prediction Deposito using Supervised Learning. Ini urutan yang akan kita bahas. Introduction, yaitu di suatu bank itu mempunyai beberapa nasabah, mulai dari untuk melakukan deposito dan kondisinya itu beda-beda dari usia, penghasilan dan tanggungan lainnya. Kemudian dia tuh mau melihat apakah mereka itu melakukan deposito atau tidak. Nah, oleh karena itu bank ini ingin membuat sebuah prediksi uh, yang menyebabkan bank melakukan deposito atau tidak itu gimana sih kondisinya. Nah, maka dari itu tim data science itu akan membuat sebuah analisa dan membuat prediksi untuk membantu bank tersebut. Lalu dataset yang digunakan adalah ada data inputnya itu age, job, material, education. Kemudian outputnya itu adalah Y, yaitu diartikan deposito. Problem statements dan goals. Yang pertama, objective question-nya adalah karakter nasabah seperti apa sih yang melakukan deposito, bagaimana korelasi data antara input dan output, model mana yang bagus digunakan untuk melakukan prediksi. Lalu goals-nya adalah menemukan data yang berkorelasi dengan output atau target dengan cara mengetahui karakteristik nasabah berdasarkan data yang ada. Membuat sebuah model yang efektif dan dapat digunakan untuk prediksi, memudahkan pihak bank dalam mencari nasabah dan tepat sasaran sehingga mengurangi waktu, biaya, dan tenaga. Ini ADA-nya. Di sini melakukan data cleaning, bisa dilihat distribusi datanya itu ke atas ke kanan. Kemudian ada beberapa outlier. Nah, di sini outlier itu tidak dibuang, tapi digunakan untuk mengetahui apakah dengan outlier itu depositonya itu melakukan ya atau tidak. Nah, ditemukan ada outlier, ada 16 data di uppernya, di outlier. Kemudian dari outlier itu kita ingin mengetahui mediannya berapa. Nah, karena ini data skew, jadi untuk mengetahui mediannya ditemukan bahwa age-nya itu 38, balance-nya 75, maka duration-nya 429. Nah, untuk itu ini ingin mengetahui dengan outlier ini apakah nasabah itu bakal melakukan deposito atau enggak. Ternyata didapatkan bahwa 75% itu nasabah melakukan deposito dengan range outlier itu. Sedangkan untuk perbandingan yes dan no pada data ini, datanya itu imbalance, yaitu 88% itu yes dan 11% itu no di data set ini. Kemudian karakter nasabah seperti apa yang melakukan deposito. Insight pertama itu kondisi yes, kondisi deposito. Dari backgroundnya manajemen kerjanya, lalu statusnya itu merit, terus soal education-nya itu secondary, lalu tanggungan yang dia punya itu tidak mempunyai tanggungan, defaultnya itu tertinggi yang no, hostingnya itu yang tertingginya no, loan-nya juga no. Kemudian kontaknya itu yang banyak di kontak itu di kondisi yes itu seluler, terus P outcome-nya itu unknown, kemudian yes kondisinya itu months-nya itu di bulan Mei. Kemudian insight kedua itu kondisi no. Di background pertama itu yang no itu yang terbesar ada pekerjaan blue collar, kemudian statusnya merits, kemudian secondary education-nya, tanggungannya itu paling banyak itu di defaultnya itu no, tapi di hostingnya itu perbedaannya itu di perbedaan hosting itu tertingginya adalah yes, yang sebelumnya itu hostingnya itu adalah no. Kemudian some no conditionnya, lo-nya itu no, kontaknya itu seluler, unknown, dan sama juga bulan Mei. Lalu dilihat korelasi datanya. Korelasi data itu ada beberapa macam cara. Yang pertama itu bivariant method itu menggunakan kategori versus kategori. Di sini menggunakan chi-square method menggunakan Bonferroni adjusted. Nah, didapatkan adalah p-value-nya itu kurang dari 0,05 dan ini menyatakan bahwa data ini berkorelasi. Kemudian melakukan numeric versus kategorik itu korelasinya 0,32. Kemudian kita mau mengecek multivariance-nya, ternyata didapatkan previous dengan PDs. Itu mempunyai korelasi yang cukup tinggi di antara data lain, tapi data ini itu tidak berkorelasi dengan data output. Nah, kemudian masuk ke arah modeling. Modeling yang pertama itu fitur engineering-nya menggunakan scaling standarisasi itu dilakukan ke semua model kecuali random forest. Kemudian menggunakan SMOTE itu untuk model random forest, SMOTE ini untuk membalancekan data yang tadinya imbalance. Nah, kemudian yang model pertama itu neural network, didapatkan input sama loss-nya itu segini.
hasilnya data train erosinya itu 0,94, data testnya 0,91. Nah, dari erosi ini dia tuh tidak menyebabkan overfitting pada datanya. Kemudian bisa dapatkan FNFP-nya, conventional matrix-nya itu 84% itu di positif. Kemudian data testnya itu 85%. Oke, selanjutnya dalam model random forest. Random forest itu hasilnya ini erosinya itu 1, data testnya itu 0,69. Nah, ini adalah data modeling yang overfitting. Lalu modeling selanjutnya adalah logistic regression. Yang pertama adalah data train itu erosinya 84, kemudian data testnya ada 82. Nah, ini sebenarnya tidak overfitting, tapi ini tidak melewati baseline-nya. Kemudian ada modeling AdaBoost, itu untuk data train itu 0,74, kemudian data test adalah 0,69. Ini juga termasuk overfitting. Oke, evaluasinya. Yang pertama adalah ini adalah data train dari akurasi, recall, precision, F1 score, erosi, dan yang terbaiknya di akurasi itu ada di neural network dan AdaBoost. Recall-nya itu tertingginya ada di logistic regression. Kenapa random forest itu enggak? Karena random forest itu udah overfitting, jadi kita abaikan. Lalu precision itu tertingginya dari neural network, di AdaBoost. Kemudian F1 score-nya dari neural network. Erosi tertinggi adalah 0,94, yaitu neural network. Itu data train. Kita comparison dengan data test. Ya, tertingginya juga di neural network itu erosinya 91, terus akurasinya 90, terus 58 dengan 48, terus precisionnya 68, dan lain sebagainya. Kemudian itu adalah ini adalah TPL atau true positive rate. Kemudian kita tuh ingin melihat, karena kita membutuhkan data yes itu terbanyak, yes ini dikategorikan true negative rates. Nah, itu didapatkan bahwa neural network itu nggak terlalu tinggi, tapi yang tinggi itu ada di logistic regression untuk yang data train di TNL. Kemudian data test itu recall-nya tinggi. Sebenarnya kita tuh butuh recall tinggi karena datanya imbalance negatifnya itu yes, yaitu di DNR. Kemudian maka butuh recall yang tinggi. Tapi tentu saja kita harus juga memperhitungkan F1 score-nya dan juga erosi. Erosi itu kenapa sih harus erosi? Nah, kita dapatkan kalau model yang paling bagus untuk digunakan prediksi adalah model yang sangat tidak direkomendasikan adalah random forest dikarenakan model overfitting. Logistic regression tuh dia tuh recall-nya bagus, semuanya bagus, AOC-nya bagus juga, tapi dia tuh belum melewati baseline, tidak direkomendasikan. Kenapa sih? Lalu model AdaBoost itu mendekati model yang baik, tapi seperti model logistic regression memiliki erosi AOC yang jauh dari baseline sehingga modelnya tidak direkomendasikan. Nah, tapi di deep learning ini, neural network itu model terbaik dibandingkan ketiga model. Dikarenakan erosi AOC itu tidak overfitting dan melewati baseline. Kenapa sih harus erosi AOC? Nah, ini karena mengukur seberapa baik model membedakan antara instance positif dan negatif dengan menggambarkan trade-off antara false FVR dan TPR dan sangat cocok untuk data imbalance. Kemudian selanjutnya adalah cross validation. Cross validation kita melakukan di neural network aja karena itu adalah model yang terbaik. Kita bisa lihat bahwa metode yang dipakai menggunakan started fault key fault dikarenakan data imbalance. Lalu didapatkan bahwa datanya itu 0,92 bla 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 dan relate-nya itu 0,92. Oke, conclusion. Nah, conclusion itu korelasi tertingginya ada di data numerik di data duration sebesar 0,3, data input kategori mempunyai p-value di bawah kurang 0,05 dengan data output. Kemudian korelasi antara data input dengan output mempengaruhi hasil dari pemodel yang digunakan. Model neural network itu merupakan model terbaik di eksperimen. Kemudian model neural network ini output 0 TPR mendapatkan F1 score sebesar 0,63, TNR itu 0,52. Hyperparameter itu melakukan peningkatan model overfitting, underfitting, dan nilai matrix. Data imbalance tidak selalu menggunakan smoothic atau metode lain dengan yang mengubah data menjadi balance. Kemudian tidak semua model membutuhkan proses scaling seperti pada model random forest. Learning rate dan batch size dalam melakukan training berperan besar pada model neural network. Semakin cepat learning rate dan
semakin banyak batch size-nya mengakibatkan overfitting. Data imbalance perlu memfokuskan pada ROC dikarenakan dapat membedakan antara instance positif dan negatif. Lalu notes-nya adalah model baik ini neural network perlu didengarkan lagi seperti menambahkan beberapa parameter untuk meningkatkan matrix recall TNR dan dapat juga meningkatkan model logistic regression dikarenakan nilai recall cukup tinggi tapi ROC tidak bisa melewati baseline. Perlu menurunkan persentase FN dan meningkatkan TN agar nilai matrix pada TNR bisa tinggi. Ini adalah referensi yang saya pakai, beberapa jurnal yang buat acuan project ini. Oke, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan itu menjadi insight bagi kalian semua yang menonton video ini. Oke, terima kasih.